gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau besertaku, Kau di dalamku, takkan ku goyah, takkan ku bimbang, walau ku di dalam kesusahanku, ku tetap akan beristirahat di dalam-Mu. Ku akan tetap tenang, ku akan tetap tinggal diam di hadirat-Mu. Di pelukan-Mu Tuhan, Kau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM.
Mari bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita bersyukur kepada Yesus Kristus Sang Gembala yang baik, Gembala yang terus menuntun domba-dombanya. Kitalah domba gembalaannya, dan saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Marilah datang kepadanya, pujilah Yesus Sang Juru Selamat dengan tuntunan tema bukan gembala upahan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, disilakan bangkit berdiri, kita menyanyikan kinung pujian, puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Yesus, pujilah Juru Selamat. Lebih lakukan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat bila kepada-Nya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Pujilah Juru Selamat. Hosiana, suratnya bergema. Bacaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Iman. Dia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepada-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih Yesus Gembala Agung menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara, Gembala yang baik, Yesus Kristus senantiasa menuntun kita kepada jalan yang benar dan jalan yang terbaik. Namun kita selaku domba seringkali memilih jalan sendiri sesuai kehendak hati kita masing-masing. Mari di hadapannya kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Yesus Gembala Agung, ampunilah kami karena kami belum menjadi domba yang taat. Kasihanilah kami ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ku diberi belas kasihan walau tak layak hatiku. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 kita akan baca secara responsorial. Kalimat yang keluar saya membacakan dan kalimat yang agak ke dalam jemaat Tuhan yang membacakan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Inang puang mo to mangalaku. Inang puang mo to mangalaku, kepuduran dia umpama marampana lako inan matan wainna mengmatana mo penaanku moiku oloi lombong nang malilin para sulune siaretabani pakanan natungan penangku yuna uwalingku di palenarana sandukanku angku togolan banuan napuan tetote mosae lakonan. Marilah kita siapkan kehidupan kita untuk mendengar, merenungkan firman-Nya. Lanjutan pembacaan kita, Kisah Para Rasul 4 ayat 5-12, 1 Yohanes 3 ayat 16-24, dan Injil Kristus dari Injil Yohanes 10 ayat 11-18. Kalau Alkitab kita sudah terbuka, bacaan kita sudah temukan dan siapkan, mari kita berdoa. Hari yang membuat kami merasakan kebahagiaan di hari ini, patutlah kami mengagungkan Engkau Allah pengasih. Oleh karena Engkau terus menuntun kehidupan kami ke arah yang Engkau kehendaki, sehingga di pagi hari ini kami ada di rumah-Mu yang kudus menyembah Tuhan. Dalam penyembahan kami di pagi hari ini, kami sungguh tahu bahwa hanya karena tuntunan-Mu melalui firman-Mu, kami boleh kuat teguh menjalani setiap persoalan hidup kami. Kami boleh diperlengkapi oleh firman-Mu menjadi pedoman hidup bagi kami, untuk tahu mana yang baik dan benar, terlebih dalam segala cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam Paskah. Karena itu Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah berdiri untuk membaca merenungkan firman-Mu ke tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Kuasailah dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah kepada kami. Kami telah setia mendengar Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-12. Judul, Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar.
Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat, berdiri, saya ulangi, tetapi maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari pertama Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 24. Pertama Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara-saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Firman Tuhan. Jemaat berdiri.
Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Injil Kristus dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak aku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian berita Injil Kristus. Amin firman-Nya kure sumanga buang. Pertama-tama saya sampaikan selamat bagi kaum wanita yang telah keluar dari masa gelap kepada terang. Hari ini kita merayakan Hari Kartini. Suatu pembebasan yang luar biasa bagi kaum perempuan. Dan hari ini kita masuk dalam minggu Paskah keempat. Berarti sudah 3 minggu berturut-turut kita merenungkan bagaimana kemenangan Tuhan Yesus memberi keselamatan kepada kita di dalam Paskah itu. Karena itu dia disebut gembala yang baik, bukan gembala upahan. Itu tema kita hari ini, bukan gembala upahan. Tangnya tomang kambi sumaro. Kalau sedikit kita ambil waktu Bapak Ibu Saudara-saudara menyimak tema ini, bukan gembala upahan, berarti ada gembala upahan. Pertanyaannya adalah, apa ciri dari gembala yang baik atau gembala yang bukan gembala upahan? Dan apa ciri dari gembala upahan itu? Nah, kalau kita berangkat dari Mazmur 23, jelas melalui Mazmur ini
disampaikan tentang gembala yang baik, yaitu menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Itu dicirikan dengan membaringkan di rumput hijau, bukan rumput kering, membimbing ke air yang tenang, bukan air keruh. Ungkapan-ungkapan pemazmur rumput hijau dan air tenang ini memiliki makna simbolis bahwa dalam apapun kondisi kehidupan pemazmur secara khusus dan juga umat Tuhan sebagai domba-domba, mesti kita percaya Tuhan selalu sedia berjalan bersama dengan kita. Dalam ayat 4 dikatakan di lembah kekelaman sekalipun, gembala yang baik akan menjaga dan memelihara domba-dombanya. Dalam Injil Kristus tadi Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan tentang dirinya, jati dirinya, identitasnya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu bisa kita lihat di ayat 11, 14 dan 16. Kemudian ayat-ayat itu juga dikontraskan langsung dalam bacaan ini. Ciri gembala yang kurang baik atau jahat atau gembala upahan itu di ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara, bagi Yesus, gembala yang baik itu adalah rela berkorban menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang berikut ialah ia mengenal domba-dombanya. Dan yang terakhir, domba-dombanya mengenal dia. Ada karakter dari gembala itu yang membuat domba-dombanya mengenal dia. Dan nanti itu kita lihat di 1 Yohanes, karakter apa yang harus dimiliki. Saudara-saudara, pengenalan dalam hal ini tidak sekedar mengetahui nama dan ciri-ciri domba-domba itu, tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus mengenalnya adalah dalam relasi hubungan yang mendalam antara gembala dan domba-domba. Ada hubungan yang tercipta tidak sekedar karena memasengki, tetapi ada sesuatu yang membuat domba-domba takjub dengan gembala itu sehingga senantiasa domba-domba itu mengenal dia, belajar mengenal dia. Apa rasa takjub kita kepada Yesus? Dia telah menyelamatkan kita, bukan? Dalam bacaan kita ini, Yesus memperkenalkan relasinya dengan Bapaknya yang harus menjadi pedoman bagi kita. Itu di ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Mesti kita tidak ada jalan lain, mesti kita mengenal dia. Mengapa? Karena kita diutus ke tengah-tengah dunia ini juga menjadi gembala bagi seisi alam semesta. Kalau Ibu Kartini sudah menjadi pelopor wanita, menjadi gembala yang baik untuk memenangkan kaum perempuan yang tersisi dan terbelakang, kita teristimewa kaum perempuan, apa juga yang harus kita nyatakan sebagai gembala yang baik dalam hidup ini, dalam rumah tangga kita, bagi anak-anak kita dan juga bagi orang lain. Apa Meratu Tapegau?
Tak pakai melo siara katu mintu-mintu na nabengke puang matulan katuanta termasuk mulut kita. Jelas sekali saudara-saudara, domba-domba yang dimaksudkan oleh Yesus dalam teks bacaan Injil Yohanes ini tak lain dan tak bukan bangsa Israel, umat Israel, juga bagi bangsa-bangsa lain. Siapapun. Dan Yesus berjanji akan menuntun domba-domba itu dengan baik. Baik kaum Israel pun luar Israel. Dikatakan dalam ayat 16 bacaan kita akan menjadi satu kawanan di bawah tuntunan satu gembala. Ada persatuan. Betulkah dalam hidup ini kita mengutamakan persatuan, mengedepankan kebersamaan? Tentu masih tanda tanya, bukan? Sampai dembang 4 tahun tumpangnya kalena-kalena. Tidak melihat kapasitas diri, boro-boro berjuang untuk sesuatu hal. Kapasitas diri seorang anak Tuhan adalah hidup benar dan berlaku benar. Kalau tidak dilakukan seperti itu, kita bukan anak-anak Allah. Yesus berlaku benar. Dalam bacaan ini ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia akan mati sebagai wujud ketaatannya kepada Bapaknya. Harus ada sesuatu yang dikorbankan untuk bersatu dengan Bapa. Yesus dalam menyelamatkan kita, menyelamatkan domba-dombanya, dia rela mengorbankan dirinya. Apa duka mereka kita tak korbankan dalam hidup ini untuk kemenangan orang lain? Nah, saudara-saudara, dijelaskan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk memberikan nyawanya maupun mengambilnya kembali. Dan kalau kita melihat dalam bacaan Kisah Para Rasul, ternyata kuasa Tuhan Yesus inilah yang memampukan Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh. Itu dikisahkan di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kuasa Tuhan Yesus itulah yang memampukan mereka berkhotbah tentang Yesus di bait Allah di Yerusalem. Tetapi apa yang mereka lakukan? Menyembuhkan orang lumpuh. Itu menimbulkan pro kontra di antara masyarakat dan pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Itu dilatar belakangi oleh kecemburuan. Hati-hati dengan cemburumu, bisa mematikan. Hal inilah yang menyebabkan Petrus dan Yohanes dibawa ke hadapan sidang di Yerusalem. Dihadiri oleh imam besar Hanas, Kayapas, Yohanes, Alexander, dan semua orang yang keturunan imam. Itu dalam bacaan kita, pasal 4 ayat 5 sampai 12. Di sana Petrus diperiksa, di sana Petrus dan Yohanes diperiksa. Di hadapan sidang itu, bayangkan, pembesar-pembesar mengelilingi mereka. Tetapi mereka dengan tegas dan berani menjelaskan dalam nama siapa mereka dapat menyembuhkan, mereka mendapatkan keberanian. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu yang telah mereka salibkan. Itulah, dari situlah mereka mendapatkan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit lumpuh tadi. Kemudian yang mereka, Petrus dan Yohanes, nyatakan adalah berani mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru.
Kalau kita sedang dikelilingi oleh orang-orang tidak percaya, masih bisakah kita menyampaikan keberanian seperti ini? Mane to berkuasa, to berpengaruh, to dihadapi, kita iya saja. Tidak ada keberanian. Saudara, kita ada di dunia ini untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu identik dengan kebenaran. Tapi salah kalau membenarkan diri. Kebenaran di sini disampaikan oleh Petrus dan Yohanes dengan berani dan tegas bahwa Yesuslah batu penjuru. Tidak ada yang selamat tanpa Dia. Kemudian yang ketiga, mereka persaksikan di hadapan sidang pada saat itu adalah iman mereka bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dalam Yesus Kristus sendiri. Itu yang dijelaskan lebih jauh oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 24 bacaan kita tadi. Mengimani bahwa Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan bagi orang percaya. Orang yang disebut orang percaya yang bagaimana? Menjadi gembala yang baik. Mungkin ada peran-peran yang kita perankan dalam hidup ini. Apakah kita sudah melakukannya dengan serius, dengan baik, dengan berani dan tegas, sesuai dengan yang telah diatur? Dalam pengakuan Gereja Toraja bab 1, ini dasar pengajaran kita Gereja Toraja, yaitu pengakuan Gereja Toraja. Pada bab 1 itu ditegaskan bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu-satunya sumber kehidupan, berkat dan kebaikan. Karenanya harus disembah. Dalam masa sekarang banyak orang menyembah orang berpengaruh. Sehingga nyatanya tidak bisa lagi memberi suara nabinya kalau orang berpengaruh itu yang berbicara kepada dia. Dia ikut sajalah. Pak Susi Bang Mito. Banyak orang sekarang yang menjadi Allah mereka adalah uang, jabatan. Dan karena itu bisa saja membuat orang lain disiku. Nah, kita kendek lengan. Itu dunia. Tapi Yesus memperlihatkan dirinya sebagai gembala yang baik, rela berkorban. Apa yang dia miliki dia berikan sepenuhnya untuk kebaikan domba-domba binal. Seperti saya, domba-domba nakal seperti saya. Itu dilakukan oleh Yesus karena Ia mengasihi kita. Itu jelas sekali dalam bacaan 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Sehingga orang percaya, domba-domba yang telah diangkat oleh Yesus menjadi anak-anaknya, hendaknya yang harus menjadi karakter dari anak-anak Allah itu kita ini adalah harus menjadi pertama anak-anak Allah yang memancarkan cinta kasih dalam segala kenyataan hidup. Ma apakah borotongan mirke ika? Baiden patu memilih-milih kasih. Karakter kasih itulah yang harus menjadi ciri khas kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Tidak ada kata lain. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka kewajiban kita adalah memperlakukan kasih secara nyata dalam perkataan, dalam perbuatan sebagai bukti bahwa kita betul adalah anak Allah yang berarti berasal dari kebenaran dan menghidupi kebenaran, memperlakukan kebenaran dalam segala kenyataan hidup. Kalau bukan dalam gereja, kita menghidupi kebenaran di mana lagi? Kalau bukan dalam gereja kita melakukan kebenaran, di mana lagi? Tidak ada lagi. Sedangkan lain gereja nah, tak berbuat benar, apalagi di luar.
Ini penting kita renungkan bersama-sama. Kalau kita tidak memperlakukan kebenaran dalam hidup ini, berarti kita adalah gembala upahan. Karena gembala yang baik adalah melakukan dan menyatakan kebenaran dalam segala kenyataan hidup, rela berkorban untuk kebaikan orang lain. Saudara-saudara jemaat Tuhan, bagaimana dalam peran-peran kita? Masih ada kesempatan Tuhan berikan. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah. Raden Ajeng Kartini sudah berjuang bagi kaum perempuan. Belajarlah memperjuangkan yang baik, yang benar. Karena memang kita adalah anak-anak kebenaran. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Dalam saat teduh kita mulai. Gembala yang baik itu dapat kita lihat pada karakter Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kita kepada jalan yang benar dan baik. Ia rela berkorban karena kasih-Nya. Karena itu Yesus bukanlah gembala upahan. Karena itu dalam hidup ini, sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, hendaknya kita meneladani Yesus sebagai gembala yang baik. Dan hal yang harus kita nyatakan adalah menghidupi kebenaran, melakukan kebenaran di sepanjang hidup ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita mengikrarkan akan pengakuan kita, pengakuan iman kita seturut dengan ke-12 pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku percaya Allah Bapa, percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada mengharapkan keteguhan. Perjalanan
dipersilakan paduan suara Mahinaim untuk memuji Tuhan.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan dituntun dari nats persembahan dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa Pundi 4 hari Minggu tanggal 28 April 2024 untuk membantu panitia pembangunan Gereja Toraja Jemaat Maranatha Luak Klasis Makale Utara. Mohon dukungan anggota jemaat. Mengiringi persembahan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 3, hidup kita yang benar. Kita ulang dari ayat 1. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur bahwa Kristus pertama, janganlah berkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
Di sini ada natura yang akan diuangkan. Dipersilakan kepada penatua Bapak Paulus Perandan untuk mengangkat natura ini. Ini londong betul ini. Ini hadiah untuk Kartini. Ini dilelang untuk kas jemaat. Taruh harga. Hadiah untuk Kartini. Londong. Taruh harga. Pira? 200 satu kali. 200 satu kali. 200 dua kali. Maloppo teh. 200 2,5 250 satu kali, dua kali, tiga kali. Ambil di sini nanti ya. Oh, momen. Dikembalikan, yang ngambil tadi dikembalikan untuk HRG tahu HRG pirang ini atau 200? 200 le masih berlaku kah? Masih 200 satu kali, dua kali, 200 tiga kali. Ya, diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di dalam lelang ini. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan diri kita untuk menyampaikan harapan-harapan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah kehidupan kami, tak putus-putusnya kami datang menyapa Engkau dalam tahta kekudusan-Mu, seraya mengucap syukur atas kasih dan pertolongan-Mu yang boleh kami nikmati, alami dalam persekutuan anugerah-Mu ini. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu, dan kami berharap biarlah kiranya firman-Mu yang telah kedengaran terus Engkau uraikan dalam mata iman setiap kami, agar dalam menjalani hidup ini kami juga akan senantiasa memberi pengorbanan kepada orang yang membutuhkan, di mana dan kapanpun kami terus menyatakan kebenaran-Mu, karena kami adalah anak-anak Allah. Kami bukan gembala upahan, tetapi gembala yang baik dalam rumah tangga, di tempat tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kami senantiasa taat kepadamu. Ya Bapa di sorga, bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang boleh merasakan berbagai keberhasilan dalam menerima pekerjaan, dalam naik pangkat, selesai studi, dan juga sembuh dari sakit. Berbagai keberhasilan yang mereka raih, Tuhan tolong Engkau memberkati sehingga dalam memanfaatkan semua keberhasilan yang Tuhan perkenan, mereka boleh membangun kehidupan mereka dan juga membangun relasi dengan Tuhan dan sesama. Juga di hari ini bersyukur bersama-sama
dengan beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan perkenan berulang tahun. Kami doakan Alfrida Buratasik, kami doakan Alfrida Patanduk, kami doakan Marta Sule, kami doakan Yosepina Taruk Allo, kami doakan Sartin Kartini. Tuhan boleh memberi karunia pertambahan umur di hari ini. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Biarlah kiranya dalam melihat pertolongan dan tuntunan-Mu menjalani hari-hari hidup, senantiasa mensyukuri kebaikan-kebaikan-Mu, dan pada waktunya tahun depan, jika Tuhan memperkenan, mereka kembali berulang tahun. Juga yang berulang tahun dalam perkawinan, Tuhan tuntun mereka menikmati kasih dan anugerah-Mu. Dalam rumah tangga anugerah-Mu, mereka terus terbangun dalam cinta kasih yang baik. Di tengah-tengah persekutuan ini kami semua yang hadir, kami bawa harapan hidup kami kepadamu. Tuhan tuntun sertai kami dalam menjalani pekan yang baru ini. Hari-hari kehidupan kami bawa semuanya di kaki salib-Mu. Engkau tuntun, berkati, lindungi kami. Biarlah hari-hari kehidupan di pekan yang baru ini kami jalani dalam ketaatan penuh kepadamu, sehingga dalam apapun kami terus berbahagia. Ya Tuhan, berkati kami semua dalam tugas tanggung jawab, baik di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja. Biarlah kasih dan pertolongan-Mu tetap Engkau berikan bagi anak-anak kekasih kami yang tengah berjuang dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan, dalam bekerja yang sudah mendapatkan pekerjaan. Tuhan, Engkau senantiasa mendampingi mereka, sehingga dengan penuh sukacita boleh melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Dan berkat-berkat-Mu pun, yaitu berkat keberhasilan, pada waktunya mereka terima. Anak-anak kekasih yang dalam pertumbuhan, Tuhan pakai ayah ibu di tengah-tengah keluarga untuk terus menuntun, membimbing mereka, sehingga boleh bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Anak-anak kekasih kami yang tengah mempersiapkan diri untuk ujian, Tuhan karuniakan hikmat kepada mereka untuk belajar dan belajar, sehingga dalam mengikuti ujian mereka tidak kesulitan, tetapi dalam pertolongan-Mu mereka boleh mengerjakan soal-soal yang diperhadapkan dengan baik. Di tengah-tengah perhimpunan ini, kami juga membawa pergumulan bersama dengan saudara-saudara anak-anak kekasih kami dalam pergumulan sakit dan duka cita. Berdoa buat anak kekasih Ken, anak dari Ibu Gladys Tolanda yang sedang sakit di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Yospina Panggalo dirawat di rumah sakit PJT. Kami berdoa untuk Bapak Bontong yang dirawat di Toraja. Kami berdoa untuk Selamet Map Padang, Bapak Yeyen yang sedang dirawat di Wahidin. Kami berdoa buat anak kekasih Juan, anak dari Bapak Martin Kendek yang sedang pemulihan di rumah. Mungkin masih ada orang tua saudara-saudara kami, anak-anak terkasih yang tidak sempat kami sebut namanya karena keterbatasan informasi. Tuhan, Engkau datang kepada mereka baik yang dirawat di rumah sakit, menjamah tubuh yang sakit mereka, sehingga kembali sembuh dengan baik, boleh beraktivitas. Berdoa bagi yang berduka cita. Kami doakan saudara kekasih kami, Ibu Novi di kelompok 5 bersama dengan saudara-saudara atas meninggalnya ibunda terkasih almarhumah Isna Ervina, dan rencana pemakaman hari Senin tanggal 22 April. Berduka bersama dengan saudara kekasih kami, Bapak Kaprianto Rio Sarungalo, atas meninggalnya ayah terkasih tadi pagi di Toraja. Ya Tuhan, hiburkanlah mereka. Biarlah kiranya dalam pertolongan-Mu mereka dalam menjalani duka cita senantiasa terhibur. Teguh kuatkan mereka ya Tuhan,
dampingi dalam masa-masa kelam, agar mereka tidak larut dalam duka cita. Berdoa bersama-sama untuk rencana pemberkatan perkawinan saudara kami, Lesti dan Yuyun, saudara kami, Paul dan Widya, pada tanggal 24 April dalam pekan yang baru ini. Tuhan, persiapkan mereka dengan baik beserta dengan keluarga besar mereka. Kiranya segala yang direncanakan boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Mereka boleh menerima karunia berkat-Mu lewat perkawinan mereka, sehingga dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga anugerah-Mu senantiasa dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan tolong berkati. Terlebih di berbagai daerah dalam pergumulan yang berat oleh karena bencana alam. Di kampung halaman kami sendiri di Toraja ada tangisan pilu oleh karena akibat bencana alam. Tuhan kiranya menghibur, menguatkan, bahkan menolong kami untuk terus berserah hanya kepadamu. Ya Tuhan, berdoa untuk pemerintah kami, karuniakan hikmat kepada mereka agar dapat mengangkat pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu, dan dalam bangsa dan negara ini senantiasa tercipta damai sejahtera bagi hidup kami. Berkati kami semua yang boleh melibatkan diri secara langsung dalam pelayanan-Mu hari ini. Kiranya kami terus diperlengkapi oleh Tuhan untuk memberi diri dan waktu kami Tuhan pakai di sepanjang kehidupan anugerah-Mu. Sebentar Bapa, jikalau ibadat ini boleh selesai, kami akan kembali ke tempat, ke rumah masing-masing. Tuhan, lindungi dan sertai kami agar kami boleh tiba dengan baik, dan di sana pun hari-hari hidup kami kiranya dalam pertolongan dan perlindungan-Mu dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Biarlah menjadi karya nyata untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di sorga, Engkau dengarkan dan sempurnakan permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Penekanan warta Seminar Kebangunan Pemuda 2024. Salam kasih Kristus. Dengan ucapan syukur kami mengundang saudara-saudari untuk hadir dalam Seminar Kebangunan Pemuda 2024. Dunia sekeliling kita berusaha memikat hati kita dengan tarikan sekuat candu, seksualitas dan pornografi, kecanduan terhadap video games dan media sosial, fenomena binge watching, juga ketergantungan terhadap penerimaan. Adakah jalan keluar dari Injil bagi hal ini? Nah, yang ingin ikut dalam seminar ini akan dilaksanakan pada Jumat tanggal 26 April 2024 jam 18 WITA. Tema Injil dan memerangi kecanduan. Narasumber Pendeta Jimmy Pardede MTH, Pix Charles M. Marudinduri MTH. Tempat Grand Diamond Ballroom, Maiko Hotel dan Convention Center, Jalan Boulevard, Panakukang, Makassar. Demikian penekanan warta. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah kita pada saat ini, terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meneladani Kristus sebagai gembala
yang berkorban bagi keselamatan domba-dombanya. Selamat hari Minggu, selamat hari Kartini, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bangkit berdiri, kita menyanyikan Sang Raja Gembalaku. Saudara-saudara, pergilah dan teruslah berjalan bersama Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus. Percayalah, Dia akan terus menyertai engkau. Kami siap berjalan bersama Gembala Agung. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia dan taatlah melakukan kehendak-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup liturgi kita pada saat ini, kita akan menyanyikan kidung pujian Gembala Baik bersuling dan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air terang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembala baik, oh Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalirkan sungai kasih-Ku, kuasa dan menjelang benih. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar.